Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, Bapak Dr. Andes Haji Khodim MSI. Yang terhormat Ibu Bapak Waka dan staf Litbang. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar, guru sasaran, program sekolah penggerak. Pada siang hari yang berbahagia ini, mari kita semua mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita sampai saat ini masih diberi kepercayaan oleh Allah berupa sehat jasmani maupun rohani hingga bisa mengikuti kegiatan in-house training program sekolah penggerak di hari yang terakhir. Acara terakhir ini dengan materi literasi digital akan dibawakan oleh Bapak Khairul Anafi Eskom MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Khodim MSI selalu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 1 Wonoayu dan teman-teman yang lain yang berbahagia. Ini hari yang terakhir ya. Materi yang terakhir Bapak Ibu yaitu literasi digital. Alhamdulillah Bapak Ibu masih sehat semua. Untuk literasi digital kali ini sedikit berbeda sama literasi digital pada kelas yang nasional. Jadi kita langsung di prakteknya Bapak Ibu. Kalau yang untuk yang dari Kemendikbud adalah mengidentifikasi perangkat keras, handphone, perangkat keras laptop, tapi kali ini kita langsung login sebagai guru praktek di anak-anak. Beberapa hari saya praktekkan di anak-anak, saya tidak menemui masalah sama sekali. Anak-anak saya lihat juga tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Semoga Bapak Ibu guru nanti lancar pada waktu prakteknya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen sebentar. Materi ini sebenarnya sangat singkat sekali kalau sudah bisa Bapak Ibu ya. Saya share screen apa saja yang kita pelajari di literasi digital ini. Bapak Ibu, apakah sudah melihat tampilan di monitor Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Saya lanjutkan yang kita pelajari kali ini di literasi digital. Yang pertama karena Bapak Ibu sebagai guru nantinya di LMS kita yang pasti harus bisa login. Kemarin sebagian besar sudah bisa login di akun masing-masing speniwa.online. Ini yang pertama. Saya kira ini sudah. Lalu yang kedua yaitu memilih kelas literasi digital. Yang sudah aktif di Bapak Ibu sekalian itu, yaitu yang sudah saya aktifkan, yaitu kelas literasi digital dan kelas IHT. IHT untuk mengumpulkan tugas-tugas selama pelatihan Indos Training kita. Lalu yang literasi digital untuk materi literasi digital untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah bisa menguasai LMS ini. Oke, ada dua gambarnya adalah gambar komputer, ada orang itu. Saya coba saya share dulu. Jadi sekarang ke topik yang kedua yaitu pilih kelas. Pilih kelas. Saya jelaskan untuk memilih kelas.
Saya login dulu sebagai guru juga di sini. Oh, enggak. Aku lali. Betul. Share-nya belum saya ubah. Saya ubah dulu. Saya log out dulu dari admin. Bapak Ibu bagi yang masih lupa password-nya sebenarnya gampang. Nama asli yang spasi diganti underscore. Contohnya nama saya. Karena ini spasi, saya ganti underscore. Besar kecil sepertinya sama. Password-nya G-nya guru 1, 2, 3 bintang. G-nya huruf besar. Guru 1, 2, 3 bintang. Kecuali yang sudah diubah. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Di situ ada kelas yang di sebelah kiri, itu ada kelas yang akan Bapak Ibu yang sudah diikuti ya, atau tampilan besarnya. Ini kelas yang berhubungan dengan saya, course overview. Kalau ingin ganti bahasa, ada di atas. Ya, ada di atas itu bisa diganti bahasa Indonesia. Kelas yang berhubungan dengan saya, ini sementara ada 4. Bapak Ibu sekedar informasi bahwa anak-anak kelas 7 semuanya sudah di kelas masing-masing, sudah lengkap di mapel masing-masing. Jadi setelah Bapak Ibu ini berhasil, nanti langsung Bapak Ibu saya masukkan di kelas masing-masing sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Ada tulisan, saya lanjutkan, ada tulisan literasi digital di situ. Silakan Bapak Ibu masuk. Ada tulisan literasi digital di situ. Di situ ada secara default atau sudah saya setting, nanti di masing-masing mapel Bapak Ibu saya setting 18. 18 itu nantinya bisa dipakai 18 pertemuan. Judulnya nanti bebas Bapak Ibu mau menentukan sesuai KD 1, 2, judulnya apa, atau pertemuan 1, apa, itu bebas. Tapi saya tentukan 18 kali pertemuan. Apakah Bapak Ibu tampilannya di laptop masing-masing atau tadi kalau di HP harus pakai browser, apakah sudah seperti tampilan saya? Sudah masuk literasi digital. Bagi yang belum, silakan ditulis di chat ya. Di chat atau langsung Mas Pras, oh sudah ya? Sudah. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah, Bapak Ibu di SMP 1 Wonoayu ini pengalaman selama bertahun-tahun, seluruh program saya kira semuanya berjalan. Okay? Jadi awal-awalnya yang bisa misalkan 10 orang. Hari kedua yang 10 orang ini ditanya sama 10 orang yang lain, akhirnya yang 10 yang lain bisa 20. Dan terus seperti itu sesama teman akhirnya semua bisa. Sama dengan ini nanti Bapak Ibu, misalkan 30 orang atau 10 orang bisa di hari yang pertama, nanti hari kedua, ketiga pasti bisa seiring dengan berjalannya waktu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di situ ada topik 1 sampai 32. Sengaja saya perbanyak supaya nanti Bapak Ibu bisa. Aturannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Di tiap topik mohon ditulis namanya masing-masing sesuai absen yang saya share di chat. Maka sekarang akan saya tulis nama-nama yang ada di chat. Saya copy dulu. Ada 27, 28 plus Pak Mario. Saya copy dulu. Ada nick-nya ini, nggak rusak nanti kalau dicat. Ctrl V.
Agak sedikit berantakan Bapak Ibu, tapi masih bisa dibaca. Berarti seperti ini. Nanti di topik 1, yang mengganti tulisan topik 1 adalah Bu DRA Sulismiarsi MPD. Yang mengganti tulisan topik 2 adalah Dr. Andes Asari. Yang di topik 3, pokoknya yang sekarang ikut, itu sesuai dengan absen yang saya tulis di chat. Apakah sejauh ini sudah paham Bapak Ibu? Sebelum saya praktekkan cara menggantinya. Ya, aturannya di tiap topik ditulis nama masing-masing sesuai absen. Berarti saya topik berapa? Topik ke-12. Berarti saya di topik 12. Bisa saya lanjutkan, Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Ulang, Pak. Diulang, saya tadi nggak kedengaran. Oke, Bu Umi. Saya ulang lagi, Bu Umi. Aturannya seperti ini, Bu Umi. Di tampilan di layar masing-masing itu kan ada literasi digital. Ada topik 1 sampai 30 saya setting di situ. Nah, yang pertama tugasnya adalah mengganti tulisan topik 1, topik 2, topik 3 sesuai dengan nomor absensi yang saya share di chat. Contohnya topik 1 nanti pasti diganti oleh Bu DRA Sulismiarsi MPD karena beliau absen 1. Diganti topik 1 nanti tulisan namanya Bu Sulismiarsi. Ya, atau bebas, tapi kasihlah kasih inisial biar tahu. Topik 12 berarti nama saya Khoirul Anafi nanti di topik 12. Apakah bisa saya praktekkan? Nanti setelah praktek boleh tanya sedikit ke belakang. Saya lanjut nggih, Bapak Ibu? Bisa saya praktekkan? Nah, oke, saya praktekkan Bapak Ibu. Nanti akan terbukti siapa yang bisa mengubah itu berarti terbukti sudah bisa masuk ke login dan sudah berhasil. Caranya Bapak Ibu, dicari sebelah kanan itu ada tanda gear. Tanda gear atau setting, dicari hidupkan mode ubah. Kalau yang masih bahasa Inggris, turning editing on, katanya yang ahli bahasa Inggris. Ya, ini mengerjakan Bapak Ibu. Ini mengerjakan. Hidupkan mode ubah. Nanti saya ulang terus, nggih. Ini saya jalan dulu. Setelah hidupkan mode ubah, cari topik masing-masing sesuai dengan nomor absensi. Karena saya nomor 12, maka saya cari topik 12. Karena ada potlot atau ikon pulpen, maka saya klik ikon pulpen. Ketika kursor tanda ketik sudah jadi, maka siap diketik. Kalau sudah di enter, saya berhenti sampai sini. Akan saya ulangi dari awal. Tinggal nggak usah saya umumkan, karena ketika saya refresh, maka otomatis yang sudah mengganti sudah selesai. Ini Pak Yusuf sudah, Pak Nizam sudah, Bu Dian sudah. Ini kan langsung tahu yang sudah mengganti. Tinggal saya refresh saja Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Gambar turning mode on off itu ya, saya matikan kembali, saya ulang dari awal. Kalau selesai bisa dimatikan, nah, itu berarti sudah tidak ngedit. Atau turning mode off. Saya ulang kembali dari awal, saya hidupkan mode ubah, lalu ada ikon potlot atau pulpen. Itu sebenarnya bisa kok, tanda panah 4 itu, misalkan nanti pada waktu pembelajaran Bapak Ibu, loh ini pertemuannya kok
kebalik, ketuker, nah, itu ada tanda 4 panah itu tinggal dipindah. Tapi harus hidupkan mode ubah dulu. Setelah diketik itu harus di-enter. Harus enter. Kalau di-enter udah berhasil, bisa dimatikan mode ubah. Tapi nanti kita akan terus berada di mode ubah terus. Saya refresh. Belum bisa ganti topik, Pak. Nggih. Nama? Oh, Bu Genduk nggih. Bu kayak Bu anu tapi Bu siapa? Bu Lulu ya. Bukan tuh, Pak, belum bisa ganti topik. Yang mana yang ditutul? Oke, Bu Genduk. Bu Genduk apa sudah login nggih? Ya, sudah seperti itu digital, cuma di sebelah betul. kanan itu. Betul. Nabi. Cari gambar gear. Harus diapakan, Pak? Ini bahasanya bahasa Inggris apa Indonesia, Ibu? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Oke. Gambar gear, cari hidupkan mode ubah, diklik. Apa sudah diklik? Diklik. Nggih. Nggih. Oh, nggih, pun terus. Sampun. Sudah sampun. Bu Genduk tadi nomor berapa nggih? Pak, saya nomor berapa Pak tadi, Pak? Nggih, di chat. Di chat. Bentar. Di chat itu saya lihat dulu. Bumi nomor 10, Bu. Oh, nomor 10, topiknya nomor 10. Bu Vivi belum bisa login nggih? Iya, Pak. Pak Anu gak bisa nih laptopnya. Saya minggirin Zoom-nya dulu, Pak. Ya apa caranya? Saya belum, Pak. Belum bisa login dari laptop dari tadi. Cara meminggirkan zoom-nya tombol pencet escape, Bu. Escape pojok kiri atas. Dipencet escape. Okay. Nanti kan keluar tag mini taskbar-nya itu. Nah, Ya, krum-krumnya terima keluar. kasih. Terima kasih. Iya. Kalau sudah keluar potlot itu berarti atau pensil itu berarti mode edit. Mana, Pak? Diklik. Diklik. Oke, diklik potlotnya yang absen berapa tadi Bu Genduk? Sebentar, Pak Nafi. Nggih, Setelah setelan tadi apa? setelan hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah. Ini backup bisa nanti dimasukkan sudah dulu masuk untuk sih. absensi saja misalkan paling tidak. Ini loh. Anak-anak udah bisa absen kok. Ini loh. Hidupkan mode ubah ini enggak ini irin ini ya Terus opo. ganti. Oh iya. Semangat. Ini nomor 10. Ini nomor sapaan Oke. Saya contohkan ulang. Setelah hidupkan mode ubah, maka cari absensi masing-masing dan klik tombol potlotnya, klik di topiknya sesuai absen, baru ditulis, lalu enter. Nah, ini langsung terbukti Bapak Ibu, langsung terbukti. Jadi Pak Agung, nah ini sudah Pak Agung. Iki nomor 10 Bukan tuh sudah, bukan tuh. Iki nomor 10. Oh dia iki lebih nomor 10 iki lebih ya. Oh, kok ada iki. Ya. Ya. Bisa, Pak. Iki lebih nomor 10, Bi. Apa Pak tadi, Pak? Oh, Buka apa mau, Bi? Buka itu mau apa sih? Buka apa sih? Peni baik mas Peni Pak. Iki ini samping Yang dia, Pak. kaji rumah nurek iki. Peni baik lo. Iki mau iki mau sak derenge kita. Pak Agung ada, Pak Agung. Arti kan potong mang lo. Sekarang saya ngerti. Potong, karo potong. Potong. Videonya potong, nggak iso. Oke, saya mulai lagi bagi yang belum. Oh ya, saya kembali lagi ke Bu Vivi. Apakah Bu Vivi belum bisa masuk? Login Masih maksudnya? belum, Pak. Oh ya, Pakai password yang awal enggak bisa, yang baru ya enggak bisa. oke. Oke Bu Vivi, saya itu. Iki lho kan iku bojoku iki lho ketikan apa sih kan iku. Ketikan Ya kalau iki ngono carane iku lho ya Allah rek bibir rek iki lho. Enggak apa-apa, pelan-pelan saja Bu Min, enggak apa-apa. Materi kita sedikit kok. Setelah bisa itu langsung materi, langsung kuis. Udah. Yang paling dasar saja. Ruwet. Ini cuti langsung. Itu yang gitu. Nanti engko nek terakhir nek kurang baru tambah absen. Enak. Owak ya sih. Nah,
Iki lebih iki lho jenenge. Iya. Lo, dia pitis lo responding langsung itu, itu. Waduh, iki lebih kayak gini ganti topik napa ulang Pak, gak bisa Kiki Pak kok. Nggih, nggih. Bu Umi, Bu Umi bisa share screen karena teman-teman yang lain kan udah bisa. Mas Pras bisa diizinkan Bu Umi share screen. Share screen. Bu Umi share screen lalu dipandu sama teman-teman. Hah? Oh, Bu Umi pakai HP ya? Iki, Iki literasi. Oh iya. Oh iya. Oh iya, atau layar HP-nya Bu Umi dihadapkan ke laptop Bu. Iya, Pak laptopnya lo responding terus hari not Oh responding. iya, laptop yang kecil itu Bu ya. Iya kecil seru ya kecil ya. Tapi bisa deh Pak. Nek kalau pakai HP bagaimana? Pakai HP juga bisa tapi agak ruwet lewat browser. Juragan lele dumbo sudah masuk. Bulu-bulu sudah masuk Pak Nisa Mbak Isuf. Bapak Ibu jangan khawatir. Kita ini tapi tetap harus tanya Bapak Ibu ya. Maksudnya gini. Anak teman-teman Bapak Ibu guru yang muda-muda ini cepet luar biasa. Bisa ditanya. Seperti bahasa Inggris ini kan Bu Umi ini kan ada andalannya Pak Nizom ini. Pak Nizom. Yang IPS ada Pak Yusuf. Yang IT ada Mas Pras. Nanti saya tanya Mas Pras kalau nggak bisa. Yang olahraga ada Pak Agung. Wah keren. Pak Nafi. Dalem. Yang Pak Najib nomor pinten? Oh Pak Najib nggih di apa? Hah? Lo saya belum ngopi ya yang lanjutannya. Oh mangkana yuk minum sih kopi. Mangkano Pak Jainal lele gak garap. Diteki tok gak ono ewange. Lho lah mesti ngono. Lah Buktine sampean tak tolekno guru maneh jame berkurang lho. Pak Ubed, Pak Imam Ubedillah, Pak Najib 24. Saya izin untuk log apa? Lihat ini ke admin, lihat Bu Vivi ya. Hei. Oh. Mana sih? Kalau lewat bagaimana? Ini enggak bisa. Lewat Chrome, Bu Umi lewat Chrome. Bapak Ibu pokoknya paling tidak kalau tidak bisa memang laptopnya error ya bagaimana lagi nggih. Bisa anu aja Bu Umi, bisa pesan-pesan ke teman yang muda bahasa Inggris misalkan. Ya minta itu loh namanya saja misal. Ya. Punya saya Pak. Oke, ini Bu Vivi. Saya Pak, tolong Pak ya nomor 10. Oke. Siap Bu. Oh itu. Iya. Jadi dihandle sama Pak Nizam sekalian nanti di pembelajaran. Letnan sudah ngasih perintah itu langsung gerak. Oh, korek tak kena. sabar Bu, sabar. Bu Vivi saya ubah ke passwordnya guru 1 2 3 bintang. Coba. Guru 1 2 3 bintang ya. Betul nggih. Nggih. Kalau password jenengan nggak bisa, Bu Vivi pakai password saya, Bu Vivi nggak apa-apa, saya ikhlas. Modus. Kira mau ngapian Jawi. Pak Jainal lu garap loro curang. Topik nomor 5 topik nomor 30. Aku 26 Pak Nidom. Nomor 5 sapa nomor 5 ayo. Lele, apa sih? Contoh nomor 5. Pak Nidom. Channel senior. Contoh sih tak Nggak bisa ya Pak ya, apa laptop saya? Oh, oke. Sekarang saya lihat usernya dulu sekalian.
Di sore bukan itu siapa itu juragan lele dumbo. Wow, re. G-nya besar Bu Vivi, gurunya G-nya besar. Sampun. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya, 1, 2, 3-nya angka. Nggih. Nggak bisa, Bintangnya, Pak. bintangnya ada Bu? Ada. Loh, itu Bu. Saya ulang. Ayub aman apa Ayub? Punya saya mulai dari kemarin nggak bisa ini, Pak. Ayo dari awal. Bintang. Bisa Pak Ayub. Allahu Akbar. Sebentar. Yo Pak Jainal yo, nomor 5 yo sampean yo. Astagfirullah 26 Pak, dilihat di cat. 26. Pak Napi lo tahu nomorku 26. Bu Vivi, usernya Vivi. Vivi Hertidiana, nggih. Oh, nggak pakai Sari kan ya? Ya. Vivi Hertidiana. Passwordnya guru 123 bintang. Saya update. Sudah, Pak. Ampun, dicoba silakan. Nggih, saya coba. Pak Ayub kalau mengalami kendala agak keluar rumah sedikit Pak. Kalau sudah keluar rumah masih ada kendala ke SMP Wonoayu Pak. Loh. Terlalu jauh saya. Pak Nabi kok masih belum bisa ya Pak namanya. Tampilannya gagal saat loading. Oke. Saya coba usernya Pak Ayub. Janji. Pak Ayub, username-nya sudah kelihatan mungkin ya di layar. Salahuddin _al___ Ayubi. Passwordnya 123. Guru 123. Nah, ini saya baca ya. Guru 123 bintang, G-nya besar. Saya update. Bu Vivi, apakah sudah berhasil? Oh, saya refresh. Saya refresh. Saya log out kembali ke sebagai guru. Oh ya, Bumi sudah berhasil. AN Umi Safa'ah. Atas nama siapa yang edit? Ini bisa ngedit ya Bapak Ibu karena semuanya sebagai guru. Misalnya Pak Nizam diedit sama Pak Yusuf itu bisa. Karena semua sebagai guru di satu mapel. Pak Adam, Pak Naji, Pak Zainal BTQ, Pak Pras ini sudah masuk. Karena sudah banyak yang bisa, saya yakin nanti tanya-tanyanya nggak terlalu susah ke teman-teman yang masih muda-muda itu. Bapak Ibu, apakah ada yang masih proses? Bu Vivi tadi sudah belum ya? Pun apa nih Som? Nggih, Bu Vivi belum. Sama Pak siapa situ emang? Pak Ayub. Sudah Pak, baru masuk. Ternyata keyboard saya angka 1 enggak bisa. Pantesan. Memang angka 1 itu susah, Bu. Nggih, terus Pak. Nggih. Pak Nizam. Nah, ini tanda-tanda kan sudah diedit ini sama teman-teman nama masing-masing itu.
Pak Nizam jadi juragan pencit kan? Oke. Tapi tenang Bapak Ibu, nanti anak-anak kan nggak bisa ngedit. Yang penting ini bisa, yang penting. Pak Jainal Abidin B3 yang diganti jenenge. Lu wis diganti Pak 26 itu loh topik nomor 26. Oh, sama 6-0. Ngedit ya. Alvin Natu Asyadu Iya, betul. Tadi ada Pak Zainal BTG kembali lagi. Ya, diedit Pak ini kemana? Ya, ciri-cirinya topiknya harusnya besar. Ini huruf kecil, berarti ada yang edit. ketahuan ya. Makanya lah. Saya kan langsung mempraktekkan kata Pak Nafi. Pak, gantinya tadi gimana nih? Oke, ini gambar gear sebelah kanan. Ada kalau bahasa Inggris ada turn editing on atau hidupkan mode ubah. Nomor 2 dari atas. Oke. Maka ikon-ikon akan keluar di setiap topik itu. Cari absennya Bu Vivi nomor berapa? Nomor 23 Bu Vivi. Topik 23 diganti sama nama Bu Vivi. Nah ini. Cari topik 23, tanda pensilnya diklik, diganti nama jenengan. Guys, betul. Kalau sudah bisa tetap editnya on, bisa tetap enggak apa-apa. Bisa dilanjut. Nah, teman-teman sepakat nunggu Bu Vivi katanya. Pak, maaf yang mana nggih? Gambar gear. Gambar gear sebelah kanan atas. Bu Vivi pakai laptop ya? Oh, kan saya Pak literasi digital nggih. Ah ya, sebelahnya masuk literasi digital dulu. Masuk Bu Vivi. Kan sih Pak. Tenang Bu, tanpamu kita tak akan pernah pergi. Modus. Ya. Lah, tuh si Lili melo itu. Oke. Atau nolo. Bukan. Sudah masuk literasi digital, cari di sebelah kanan, lalu kalau bahasa Indonesia, hidupkan mode ubah, diklik. Oh, hidupkan mode ubah. Nggih, sudah. Nah, Cari itu kan, nomornya ya, Pak. Betul, topik-topik kan udah keluar pensil kan? Keluar pensil, keluar ikon. 23. Cari nomor 23 nyenengan. Di bawahnya Pak Adam persis. Nggih. Yang di atasnya Pak Najib. Nggih, sampun, Pak. Nah, nggih Bu Vivi. Alhamdulillah. Saya refresh. Jadi, Bapak Ibu intinya untuk mengubah topik itu bisa diisi dengan pertemuan ke atau KD berapa. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu aja. Mau yang kayak gimana. Misalkan Pak saya ini 18 ini kurang. Oh masih bisa ditambah. Bisa ditambah. Kapan tanyanya? Kalau sudah kurang saja ya. Jangan sekarang biar nggak terlalu panjang. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah di tiap topik yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu bertanggung jawab untuk mengisi materi masing-masing. Mengisi materi. Sudah siap ya? Saya klik, saya akan hidupkan mode ubah.
akan saya hidupkan mode ubah. Ciri-cirinya ikon itu keluar. Ada banyak ikon di situ. Sudah diklik ya. Setiap topik Bapak Ibu itu pasti ada yang namanya aktivitas. Aktivitas itu bisa absensi, bisa materi, bisa kuis, atau bisa apa saja, banyak sekali. Maka di nama Bapak Ibu masing-masing, silakan standby di situ siap-siap. Dicari di sebelah kanan, itu ada add an activity of resource. Saya Indonesia aja ya, Indonesia aja. Tambahkan sebuah aktivitas. Apakah sudah ketemu? Tolong diwakili salah satu. Oke, sudah nggih. Karena sudah ketemu, klik tambah plus. Akan keluar seperti tampilan, Bapak Ibu bingung ya mungkin ya, hadap dua layar. Oh ya, yang tidak ada siapa? Saya. Apakah mode off, mode edit sampun, mode edit? Hidupkan mode ubah. Matikan mode ubah ini, Pak. Oh, kalau matikan berarti sudah hidup, sudah ada plusnya bukan nggih? Nggak ada plusnya. Oh, enggak ada Di plusnya. bawahnya ada penyelesaian kursus, filter, pengaturan buku, cadangan, kembalikan, impor, riset, lanjutkan. Yang mana ini, Pak? Sudah muncul, Pak. Oh, nggih. Dicari yang namanya buku untuk yang ada di bawah tadi loh. Yang nomor berapa ya buku untuk ya? Saya nomor 4 tadi, Pak. Oh, nomor 4 nggih. Oke. Apa tulisan dengan nama buku untuk Wahyuningsih sudah terlihat? Sudah. Apa ada ikonnya buku untuk? Ikonnya potelot, lalu Iya, itu. ada gambar pensil. Betul. Sebelah kanan buku untuk, ke kanan lurus sama tulisan jenengan itu, nama jenengan. Oh iya. Ada Apa, tanda Pak? plus, tambahkan sebuah aktivitas. Oh, plusnya diklik. Betul. Oh ya ampun. Nggih. Kalau sudah maka akan keluar, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Biasanya yang paling pertama itu absensi, nggih. Absensi. Tapi absensi ini nanti belajarnya itu aja ya, di asinkron atau kalau ketemu di apa ya, di lab atau ketemu sama Pak Nizam, Pak Yusuf, ketemu saya, bisa di absensi. Dan anak-anak ini sudah bisa saya praktekkan di kelasnya anak-anak absennya. Ini lebih lengkap karena kalau anak-anak tepat waktu kita setting misalkan setengah jam kita anggap tepat waktu, maka nilainya maksimal atau 2 kalau settingan defaultnya. Kalau misalkan telat mau berapa? Kalau mau ditutup jam berapa juga bisa. Jadi anak-anak tidak absen sewaktu-waktu. Jadi misalkan saya harus absen karena saya nggak, kalau tidak absen maka saya akan dianggap telat atau nanti malah hilang nggak bisa absen. Ini sebenarnya cukup sekali bikin, sekali buat untuk seluruh pertemuan dalam kelas itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, yang mudah dulu, biar paling tidak minimal sudah ada. Yang pertama adalah menambahkan halaman. Menambahkan halaman. Apakah sudah dipilih? Kalau sudah, klik tambahkan. Untuk pertama kali lihat ini, maaf saya masih ngeklik Pak Jainal BTG, saya back dulu. Oh, ada yang mengubah nama ini. Ada yang mengubah nama kursusnya ya. Mengubah halaman yang mana, Pak? Oke, saya ulang kembali. Ke nama masing-masing nggih, nama masing-masing. Ini tambahkan plus, apakah sudah tampil seperti ini tadi? Dicari sumber, ada halaman. Kalau bahasa Inggris mungkin page. Oh, nggih. Nggih. Halaman. Kalau sudah, klik tambahkan. Nggih.
Kalau sudah, ini kan tentang Bapak Ibu bagaimana memasukkan sebuah materi ke sebuah halaman. Jadi misalkan materinya yang berhubungan dengan Bapak Ibu apa. Misalkan saya materinya pengenalan perangkat keras. Ini nanti akan tampil di list atau daftar pertemuan yang Bapak Ibu klik. Silakan disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Perangkat keras. Deskripsinya yaitu boleh diisi, boleh kosong. Deskripsikan keterangan tentang judul biasanya. Bisa dikasih gambar. Bapak Ibu, apakah ada yang ketinggalan sampai di sini? Ketinggalan. Kok belum sampai situ, yang diklik yang mana Pak? Kok bisa keluar seperti di HP Betul. ini? Nggih. Ya, bukan tuh pakai HP ya? Laptop. Pakai HP untuk ngomong, tapi sekarang pakai laptop di depan saya. Oh, betul, pakai dual lebih bagus. Nggih, bukan tuh saya back kembali. Nggih, bisa lihat di HP, di tampilan. Tadi kan ada tanda plus ini, bukan tuh nggih. Plus sampun. Ya. Lalu ada seperti ini. banyak pilihan aktivitas. Cari yang paling bawah, digeser. Cari paling bawah itu ada halaman. Putus-putus, Pak. Oh nggih. Saya ulang, kalau putus silakan bilang. Geser ke bawah, cari halaman atau back kalau bahasa Inggris. Diklik halaman. Halaman. Nggih. Oh, nggih. Lalu Ya, lalu tambahkan. Kok ada tanda tidak boleh masuk, Pak? Nggih. Oh, tidak boleh masuk. Iya, garis silang enggak boleh masuk. Tulisan tambahkan itu enggak boleh masuk, ini enggak bisa. Nggih. Saya akan coba loginnya bukan tuh ya. Berarti di sini akan tampil login jenengan. Ompon, Pak, Sun. Oh, nggih. Nggih, ini ada kelasnya bukan tuh. Saya logout berarti nggih. Saya kembali. Konten saya lanjutkan. Saya hidupkan dulu modenya. Indonesia. Bapak Ibu, ini yang paling sederhana. Pokoknya standar dulu, yang paling biasa dulu. Kalau ini udah jalan, insya Allah tidak ada kesulitan. Saya mulai tambahkan aktivitas, kembali ke halaman, lalu tambahkan. Misalkan pengenalan perangkat keras. Di deskripsi nanti bisa diubah-ubah sendiri. Bisa kasih gambar atau kasih video atau yang lain. Tapi kalau materi jangan dikasih di deskripsi karena sudah ada yang namanya konten. Konten ini adalah isinya. Konten ini adalah isinya. Yang pertama, Bapak Ibu yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah dulu adalah bisa kopas dari itu yang kedua. Kopas dari MS Word misalkan Bapak Ibu ya. Yes. Ini saya kira tidak usah diterangkan ya, bisa kopas gitu loh ya. Atau kopas dari web lain. Saya coba. Dari Microsoft Word, dari PowerPoint silakan. Yang pertama langsung baca. Yang pertama diisi sebagai syarat
saja. Diisi sebagai syarat. Kalau bisa nulis di situ berarti nanti di materi anak-anak akan tampil seperti itu. Atau dikopas dari MS Word dari manapun yang penting diisi. Apakah sampai sini saya tunggu atau saya lanjutkan? Bagi yang sampai ini ya, sampai video, nanti sampai video. Video sampai PDF juga bisa. Bapak Ibu, saya lanjutkan atau saya tunggu? Di konten ini. Lanjut, Pak. Untuk kursornya kok nggak ada bisa, Pak? Mau ngetik kursornya nggak aktif. Oh, oke. Apakah diklik di konten itu? Bukan, tuh. Diklik dulu, baru diketik. Pak, tanya Pak Nafi. Dalam boleh. Berarti ini untuk materinya, untuk konten itu disiapkan dulu nggih, baru nanti biar mudah. Oh, nggih. Ngetik aja sembarang, bukan? Iya, betul. Ngetik aja sembarang hanya sebagai syarat bahwa sudah bisa ngetik. Misalkan minimal BK, itu aja enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa dibuat ngetik. Apakah yang kedua? Lanjut. Memasukkan, berarti bisa masukkan teks ya. Yang kedua, saya lanjut nggih. Bu Kentuk, apakah saya bisa lanjut? Apakah itu masih belum bisa diketik? Dulu kok. Iya, mungkin agak lambat Bu ya. Tadi lama-lama bisa kan ya? Itu apa laptopnya? Sik balekno ke awal ya, Pak, Dik? Dulu kok ngene. Adik. Atau bukan tuh bisa kamera di HP-nya itu yang videonya bisa diarahkan ke, tapi kecil ya. Nanti Kak. Lihat. Kok gini, Pak? Buyar. Kok paling blank buyar? Mic-nya Pak Nafi, mic-nya Pak Nafi. Maaf Pak Katim. Bagi yang memasukkan video, ini saya tambah sedikit saja sampai video. Nanti bagi yang sudah nulis bisa menambahkan video. Bisa diklik, ada banyak cara, bisa link atau bisa gambar video ini. Sebelahnya gambar ya. Kalau memasukkan gambar pasti sudah bisa, yaitu gambar image itu ada gunung itu. Lalu sebelah gunung itu kalau mau memasukkan video, klik. Berarti
Oh ya, kalau memasukkan gambar atau mungkin Bapak Ibu sekalian gambar ya, sebenarnya langsung digeser ke arah situ sudah bisa. Cari gambar misalkan. Saya share tampilan penuh. Saya share tampilan penuh. Oh, ini screen. Dari Microsoft Word langsung bisa digeser gambar. Contoh, itu ada gambar langsung digeser, dilepas. Digeser, dilepas. Ukurannya itu kalau ingin ukuran cara mudah ya upload gambar. Kalau ada ukuran. Diulang, Pak. Nggih, Bu Lulu dan semuanya teman-teman yang lain, kalau teks insya Allah sudah bisa. Sebelum video saya ke gambar ya. Gambar dulu. Ulang yang gambar tadi, Pak. Nggih. Gambar cara cepatnya bisa langsung diseret. Ini cara yang normal saja, yaitu klik ikon gambar. Klik ikon gambar. Lalu jelajah repositori. Lalu unggah berkas. Lalu pilih file. Agak ruwet ya cara biasa. Tapi nanti lebih lengkap. Cari filenya di laptop Bapak Ibu. Cari. Nah ini. Contoh ini gambar kurban ya. Open. Lalu unggah file. nggak Begitu, bisa nggak apa-apa nanti bisa melihat dulu nanti di pas apa ya bisa nelpon langsung saya remote juga bisa. Itu sudah berhasil, bukan tuh waktu sudah login itu sudah berhasil sebenarnya. Sudah sampai sini ukurannya bisa disesuaikan, itu kan ada ukurannya. Mau ukuran berapa, ada otomatis. Misalkan ukuran 800 kali 600. Baru disimpan. Oh, deskripsinya minta. Namanya juga nyoba. Biarin. Dicoba-coba saja hewanku. Ini open dulu ya, berarti. Enggak file. Nggih. Oh iya. Nggih. Monggo dicoba gambarnya. Oh, ukuran. Tadi untuk ukurannya gimana, Pak? Sudah, Nggih. Mas. Nggih. Untuk ukurannya saya upload ulang. Enggak bisa masuk sini. Gambar. Terakhir kok ada, terakhir. Setelah jelajah, pilih file. Lalu unggah. Karena saya kembar, saya override dulu. Ini Bu Lulu ada ukurannya. Sebelum simpan gambar. Sudah masuk. Sudah pilih gambar tadi. Ini simpan gambar, Pak. Sebelum simpan gambar ada ukuran di situ. Iya, ada ukuran. Nah, itu sesuaikan. Mau ukuran berapa kali berapa. 800, 600 misalkan. Lalu disimpan. Ukurannya manual, dimasukkan manual. Oh ya, kurang satu. Deskripsinya.
Apakah sudah berhasil, Bu Lulu? Belum, Pak. Setelah ukuran itu, Ya. terus Disimpan gambar. Tapi deskripsinya diisi. Kalau nggak diisi tidak mau. Misalkan kalau saya isi tadi hewan kurban. oh deskripsi yang Waktu di penjelasan gambar, nggih. Ya, ya. Gambarnya ya, masuk tadi penjelasannya ini gambarnya malah. Mencoba. Kalau sudah bisa disimpan dulu biar tahu hasilnya. Oh, iya. Nah, nanti diedit ulang, ditambahi. Biar nggak terlalu panjang. Oke, sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu permisi, saya mau ngecek yang sudah nggih. Ini Pak Yusuf sudah. Pak Beni sudah. Pak Adam sudah. Disimpan dulu nanti diedit lagi gitu aja biar itu ya. Pak Kuku sudah 2. Nah. Monggo setelah gambar disimpan dulu Bapak Ibu. Saya permisi ngecek nggih. Oh ini. Nggih Pak Beni sampun. Pak Adam. Oh nggih. Pak Adam sampun gambar nggih. Rata kanan. Lalu materinya materi link. Nah, ada yang materi yang bisa langsung dinyalakan di situ. Bu Vivi sampun tes deskripsi. BTS ya ini. Lalu. Nah, ini yang Pak Pras yang bisa langsung di-play di model langsung bisa, jadi bukan link. Kalau masih di mode edit, bisa diklik lagi untuk mengedit. Bisa diklik lalu ubah pengaturan.
Durung ketok kuis. Nggih. Karena Bapak Ibu sudah banyak yang bisa, apakah ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan dan memang terpaksa tidak bisa melanjutkan, bisa mengamati saja. Tapi saya harap Bapak Ibu yang terutama yang nanti yang Bapak Ibu guru yang masih muda tentunya menolong Bapak Ibu yang lain yang masih belum paham di pembelajaran. Saya harap Bapak Ibu yang muda-muda harus bisa. Saya ulang, sebelahnya itu kan sebelahnya gambar, sebelahnya ikon gambar itu ada gambar kamera atau video. Di tab video, di copy paste dari YouTube. Kalau yang dari YouTube. Kalau upload, ya dari upload. Kalau ukurannya kurang besar, menu-menu di bawah itu bisa dibuka, dilebarkan. Misalkan ada apa saja, ada tampilan kontrol di video, ada memainkan otomatis, ada loop. Loop itu berarti mengulang terus. Standarnya adalah tampilan kontrol, bisa dimainkan dan diberhentikan, ada tombolnya. Kalau kurang besar bisa dimasukkan, misalkan 800, 600. Saya sisipkan media tanpa URL keterangan gambar, maka videonya besar. Coba saya simpan dulu sementara sambil mengecek teman-teman ya. Pak Nizam sudah sampai kuis, oh, buat. Lalu Pak Ayub sudah sampai salam. Kalau tulisan tampil di depan berarti di deskripsi tadi dicentang, jadi deskripsinya tampil. Seperti Budian, ini deskripsinya ada di depan. Nah, sabar itu ilmu tingkat tinggi dan seterusnya. Saya akan menghidupkan mode, mematikan mode ubah supaya kelihatan hasilnya. Heeh.
bisa tambah. Kenapa? Oke. Bapak Ibu, saya sampai video dulu sambil menunggu. Saya sampai video dulu. Pokoknya bisa tes, gambar, video. Kurang satu untuk materi yaitu embed. Biasanya kan banyak yang PDF dari Google ya. Google Drive, Bapak Ibu kan ada biasanya PDF. Nggak usah, biasanya langsung dibaca, itu di embed namanya. Lalu terakhir kuis, sudah itu saja dulu. Ini Pak Adam sudah sampai video berarti. Pak, saya tadi nyoba selipkan yang tautan itu, tapi kok nggak bisa muncul ya? Kalau tautan itu berupa link, hanya teks. Oke, link aja. Oke, Linknya coba. saya salin. Oke. Terus di situ cuma yang muncul keterangannya saja. Oke, coba saya cek dulu. Sudah disimpan belum, Bu Lulu? Sudah tadi langsung saya simpan. Betul. Bisa saya cek aja di sini langsung, Bu Lulu. Nomor berapa ya? Oh ini. Ini Bu Lulu kok belum tersimpan ya, Bu Lulu? Oke, tadi yang tersimpan, yang muncul itu hanya yang tulisan masukkan nama itu loh, Pak. Oke, Lulu. Langsung disisip dia nih. Loh, munculnya yang langsung yang disisipkan nama tadi. Oke. Ini di topiknya Bu Lulu saya masuk untuk nama misalkan BK ya. Untuk deskripsi bisa diisi, bisa tidak, bisa ditampilkan, bisa tidak. Ini kalau ini ditampilkan di depan, di halaman depan kalau ini dicentang. Kontennya tadi Bu Lulu klik yang video ya Bu Lulu ya. Lalu tautan. Contoh. Yang tautan, Pak. Oke, contoh ini ya, saya klik ya. Coba namanya. Dikasih nama, masukkan nama gitu. Misalkan Speniwa tadi, tentang Speniwa. Saya sisipkan. Nah, ini diketik dulu namanya. Berarti ketika Speniwa ini diklik, maka otomatis ngelink ke YouTube. Coba saya simpan dulu coba. Ini ada yang penting Bapak Ibu, centang dan tidak centang tadi belum. Tapi di bawah kok, ada di bawah. Jadi kalau siswa sudah membaca ini bagaimana gitu, sudah tercentang, dia bisa nyentang sendiri atau otomatis jika sudah membaca atau sudah membuka. Ini tampilan di Bu Lulu ya. Nah ini. Agak mirip sih sebenarnya. Berarti ini kan sudah muncul tulisan BK ini ya. Itu kalau Betul. sudah diklik berarti sudah muncul tautannya gitu ta? Nggih, betul. Oh, nggih, terima kasih. Jadi diklik, BK diklik. Nah, ini sudah muncul. Tadi mungkin lupa belum memberi nama tautannya, harus dikasih nama. Untuk ukuran adalah dicari-cari dulu sendiri Bapak Ibu kalau ukuran, biar kita tidak terpotong banyak, berhenti di sini. Nah, ini.
Nanti tutorialnya, kata Bu Umi minta tutorial. Mungkin teman-teman yang lain juga minta tutorial. Meskipun di YouTube itu banyak ya, banyak bertumpuk-tumpuk. Nanti saya tetap saya buatkan tutorial. Pak, apa saya sudah masuk ya? Saya Vivi? coba. Ya, saya refresh. Oh ya ini, ada 2 Bu Vivi. Betul, tambah aktivitas, video udah masuk. Oke, ini udah masuk. Tes deskripsi. Oh, enggak, Pak. Ini anak-anak langsung bisa lihat di Android masing-masing. Oh ya, yang centangan nggih. Untuk teks sampai ini, untuk teks yang pertama sudah, untuk materi teks sudah, gambar sudah, video sudah. Yang belum paham bisa tanya-tanya di belakang. Kurang 1, kalau mau mengedit, diklik. Saya cari materi yang saya dulu. Ini. Diklik materinya, kembali ke gambar gear, lalu ubah pengaturan. Kembali pada waktu memasukkan. Yang penting, yang lain dicari sendiri untuk tampilan seperti apa gitu. Yang penting di penyelesaian aktivitas. Mau dikasih batas waktu baca, jadi kalau bacanya sudah lebih dari 1 minggu, 2 minggu, udah nggak bisa kecentang itu kan. Di penyelesaian aktivitas. Ada 3 pilihan. Yang pertama, jangan menunjukkan penyelesaian aktivitas. Jadi centangannya tidak ada. Di Android-nya siswa itu nggak ada centangannya. Nggak ada centangannya, jadi cukup pokoknya itu syarat atau pokoknya dibaca, terserah nggak dibaca terserah. Tapi ini jarang. Yang kedua, siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Artinya tanpa membaca dalamnya, membaca isinya, siswa itu diklik aja centangannya. Pejuang centang katanya, okay? Jadi pokoknya kecentang wis gak usah diwoco. Ini untuk siswa yang agak kurang aktif biasanya bahaya kalau kita pakai setting ini. Siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Wis gak usah diwoco, dicentang. Saya pilih yang ini, tapi settingannya yang ringan. Aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi, apabila sudah dibuka. Gitu. Lalu ditambahi, syaratnya apa? Syaratnya siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikannya. Bahkan ada di listen ya, ada di aktivitas yang lain itu malah harus ada berapa menit gitu ya. Minimal berapa menit siswa membukanya gitu. Jadi ada yang siswa cuma sebagai syarat aja dibuka langsung di close, pokoknya tercentang. Jadi pilih yang intinya yang penyelesaian aktivitas, ini kita pilih yang bawah. Aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Kondisi apa? Kondisi siswa harus melihat aktivitas ini, melihat gambar ibu, melihat materi-materi Bapak Ibu. Yang paling bawah, nah ini ada deadline-nya. Tapi biasanya tidak usah, kondisi seperti ini tidak usah. Menurut saya Bapak Ibu kalau kita kasih deadline anak-anak malah itu biasanya. Yang telat malah minta bukakan lagi, itu repot, kita akan repot kembali. Kalau sudah disimpan dan kembali ke kursus. Oke. Kalau itu sudah Bapak Ibu, testernya ini kan sebagai guru. Loh ini sebagai murid bagaimana nanti kelihatannya? Nggak usah log out. Ada di paling kanan atas, ada panah itu. Panah, pilihan akun kanan atas, ganti peran menjadi. Menjadi apa? Menjadi tamu, menjadi pengajar, atau menjadi siswa. Biasanya menjadi siswa. Klik. Nah, ini nanti di HP siswa seperti ini kalau pakai komputer. Misalkan ke materinya
Pak Nizam katanya minta bukakan kuisnya. Oh, Pak Nizam. Oh ya, tadi yang centangan ya. Jadi nyentang nggak bisa. Nyentang nggak bisa kecuali masuk. Jadi kalau masuk dulu, klik, baru nanti tercentang. Kalau siswa udah masuk, tercentang. Nah, ini saya sudah tercentang. Jadi Bapak Ibu ngoreksinya gampang, minggu pertama tercentang sudah gitu. Oh, sudah tercentang. Ini belum kuis nggih, Bapak Ibu, masih materi. Kuis. Kuis tadi kalau di penyelesaian aktivitas belum disetting contohnya ini. Nah, ini kuisnya Pak Nizam tanpa saya mengerjakan saya bisa nyentang. Berarti kuisnya Pak Nizam itu tersetting siswa bisa centang manual. Tanpa mengerjakan. Jadi bagaimana? Harus disetting. Diklik dulu kuisnya lalu saya ini sebagai murid ya. Maaf. Kembali ke guru ya. Pojok kanan atas kembali ke peran saya yang normal. Berarti tadi nggak normal sebagai murid. Loh Pak Zainal Watuk, kayak ini pada loro ya katanya. Bapak Ibu kita ke kuis ya. Untuk embed-nya biar nanti selesai bisa tepat waktu kita ke kuis. Bagaimana? Oke, kita ke kuis. Kembali kemana? Berarti harus statusnya mode ubah harus aktif untuk menambah aktivitas. Berarti ikon-ikon edit udah keluar, plus sudah keluar, tanda pensil sudah keluar. Lalu di nama masing-masing diklik di situ. Atau kalau mau membantu temannya ya ditambahkan di temannya. Saya tambahkan tepat di nama saya. Saya tambahkan aktivitas. Lalu ke kuis. Lalu ditambahkan. Sama kayak tadi namanya apa. Contoh saya akan tampilkan di deskripsi. Saya centang. Uang ini masih belum mengisikan soal ya, masih nama. Waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan ini defaultnya atau standarnya tidak ada waktu dan tidak ada akhir. Kalau mau di waktu ya tinggal dicentang tanggal berapa. Saya kira ini kita lompati dulu, bisa dibuka kembali. Tadi bagaimana yang penting yaitu penyelesaian aktivitas. Ke penyelesaian aktivitas. Siswa dapat menandai manual kan aktivitasnya. Kita ganti jika kondisi terpenuhi. Ini ada dua syarat. Ada dua, bisa dipilih semuanya, bisa dipilih salah satu. Secara standar siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikannya. Melihat saja sudah tercentang. Masa ulangan itu melihat saja tercentang, nanti ya nggak ada nilainya, tapi siswa mengira sudah mengerjakan. Makanya siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Berarti Bapak Ibu guru harus kalau nilai uraian harus ngoreksi dan ngasih nilai. Tapi kalau ABC-an bisa otomatis, bisa tercentang, otomatis menilai. Nah, ini batas waktu. Kalau ini yang penting di penyelesaian aktivitas. Saya kira ini Bapak Ibu yang ini sebelum saya lanjutkan ya. Intinya di penyelesaian aktivitas. Ini masih belum, soalnya model apa? Ini baru nama soal.
Input soalnya baru diklik, input soalnya diklik dulu. Baru di batas penyelesaian aktivitas melihatnya di nama kuisnya. Oh, saya salah ya, komputer double P. Dan apa-apa. Baru edit kuis. Nah, di sini baru tambah. Tingkat tertinggi dikasih nilai berapa nanti di sini? Misalkan 100. Apakah diacak? Ini Bapak Ibu yang suka uraian ada uraian. Yang suka mencocokkan ada pencocokkan. Sebenarnya bisa dari bank soal yang sudah pernah dibuat. Ini karena belum pernah, tambah sebuah pertanyaan baru. Ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, numerik, IC, hitungan, jawaban tertanam, banyak macamnya bisa dicoba-coba. Banyak macamnya. Biasanya kita akan pakai kalau tidak uraian, ya pilihan ganda. Tapi karena AKM ini soalnya juga macam-macam, Bapak Ibu sudah ada di sini. Mau yang model apa? Jadi bisa menggeser, benar salah dan lain sebagainya. Oke. Saya kembali lagi. Saya ulang dari awal. Apa? Kalau lihat kuisnya, kalau lihat anak-anak sudah centang, lihat hasil kuisnya itu nanti. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf, Bapak Ibu. Kalau lihat hasil kuisnya bagaimana gitu? Oh iya. Betul. Tadi selain ada penyelesaian aktivitas, itu ada di situ. Saya kalau tampil di layar monitor Bapak Ibu, ini kembali ya ke kuis. Ngeditnya di gambar gear untuk edit nama kuis. Ubah pengaturan. Tadi kan ada yang sudah saya jelaskan adalah penyelesaian aktivitas. Ya. Itu ada di kalau tidak salah format nilai. Oh ya, nilainya ini kan tanpa kategori. Kasih kategori tidak apa-apa. Saya cari dulu. Opsi ulasan. Jadi ini kalau kita centang semuanya itu anak-anak bisa melihat. Kalau kita centang. Tapi ya bisa melihat benar salah juga. Biasanya saya centang yang tanda saja. Itu nilai saja. Nah, tanda ini mark. Jadi nanti anak-anak bisa melihat nilai. Ini contohnya di kelas yang lain ada, tapi tidak saya tampilkan. Nanti itu apa? Oh gitu. Oh iya ya. Oh iya Bapak Ibu belum ya, mungkin karena baru bikin. Ya. Ini sambil membuatnya tadi saya tampilkan yang sudah ngerjakan.
Bapak Ibu kalau misalkan sudah membuat kuis dan pengen buat lagi nggak usah dari awal, bisa dikopas, ganti soal saja. Atau ganti kelas bisa dikopas. Ini contoh yang sudah mengerjakan dan ada yang sudah saya koreksi, ada yang belum. Kalau yang belum berarti sudah baru mengumpulkan. Nah, ini juga ada waktu pengerjaannya. Bisa difilter. Yang terlambat siapa, yang selesai siapa. Nah, ini yang selesai aja, yang selesai mengerjakan. Ini sudah saya nilai, uraian kemarin Bapak Ibu. Untuk melihat hasil nilai siswa, tidak maksudnya sebagai guru. Kalau ingin ngetes, harus ganti sebagai siswa. Ngetes soalnya kita tadi loh setelah buat. Bisa. Harus ada yang mengerjakan. Tapi bisa di-download meskipun belum ada yang mengerjakan. Tapi sebagai guru, login sebagai guru, diklik soalnya lalu ada di situ filternya. Oke, Bapak Ibu kurang sedikit ya. Pokoknya dipahami saja secara maksimal dulu sampai batas Bapak Ibu memahami. Selanjutnya bisa share-share di luar pertemuan ini seperti biasanya. Saya bikin satu soal saja. Bisa nggak dikombinasi? Sangat bisa. Misalkan yang soal nomor 1 pilihan ganda. Nomor 2 uraian. Nomor 3 benar salah. Itu bisa. Nah, ini saya menambahkan pilihan ganda nama soal. Dengan begini maka nanti apa ya? Sekolah bisa dengan mudah tanpa Bapak Ibu mengumpulkan semuanya di sini sudah ulangan ya sudah nggak usah ditanya langsung ke Bapak Ibu. Langsung dilihat. Progresi.
Nggak mau. Kurang 10 menit. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, waktu saya tinggal sedikit. Jadi nanti bisa lewat tutorial, nggih. Jadi bisa lewat tutorial, bisa dicoba-coba sendiri, pasti bisa kok. Wong saya itu belajarnya juga apa ya? Saya juga dari YouTube cuma ya berhari-hari dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sehari dipaksa harus 100% ya tidak mungkin. Tapi paling tidak itu konsepnya sudah paham, tidak harus bisa melakukan dulu, konsepnya udah paham, nanti dicoba pelan-pelan. Itu ada apa? Sudah saya simpan itu saya ganti 100. Nah, ini masih 1 tapi bobotnya 50. Itu Bapak Ibu tadi K1 ya. Apa saya kasih hanya contoh 1 kuisnya. Nilainya 50 langsung, tapi nilai maksimal 100. Berarti ditambah lagi yang nanti total nilainya jadi 100. Bisa uraian atau bisa semuanya pilihan ganda. Pak Nizam kayaknya saya sini dulu nggih. Kayaknya sudah terlalu penuh ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sampai di sini dulu nggih. Sampai di sini dulu materi literasi digital. Yang penting Bapak Ibu login di utek-utek tiap hari. Nanti sore ketika Bapak Ibu masuk ke link ini ke speniwa.online itu Bapak Ibu sudah bisa menemukan kelas masing-masing di akun masing-masing yang sudah ada muridnya. Ini murid-murid sudah saya masukkan semuanya. Dan seminggu kemarin juga saya mengajar juga pakai ini. Anak-anak juga tidak ada masalah sepertinya, mengerjakannya tidak ada masalah. Jadi WA-nya tetap saya pakai untuk komunikasi anak-anak sekarang waktunya TIK. Lalu sudah hanya pembukaan saja, lalu di Moodle anak-anak udah ngerjakan dan kadang di WA itu anak-anak bilang Pak saya sudah di screenshot. Iya gitu. Hanya itu saja. Saya kira demikian Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nanti dibuka di sesi setelah ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bapak Ibu atas semangatnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nafi. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas ilmu dan sharing informasi yang diberikan pada kami. Ibu Bapak, saya buka sesi pertanyaan, nggih. Monggo, jika ada yang ingin bertanya, waktu kita tinggal 7 menit sebelum penutupan. Monggo Ibu Bapak, jika ada yang ingin bertanya, kami silahkan. Sepertinya Bapak Ibu sudah sangat jelas Pak Nafi atas penjelasan yang telah diberikan.
Oleh karena itu, berikutnya adalah refleksi yang akan diberikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Khodim MSI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya suara saya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Ibu pengawas kita yang senantiasa mendampingi kita semuanya, yaitu Bu Titin Hadinata SPD MPD. Ya, terima kasih telah bergabung di Zoom ini untuk acara penutupan ini. Sebelum penutupan, Bapak Ibu, baiklah seperti biasa di akhir sesi sinkronus saya memberikan sedikit penguatan kepada Ibu Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini termasuk salah satu ciri dari klub penggerak kita. Sampai kemarin namanya apa? Diberi semua kebebasan, filosofinya adalah memerdekakan siswa, memerdekakan guru, memerdekakan sekolah, memerdekakan pengawas ini. Semua merdeka ya. Jadi untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada petunjuk dari atas, artinya kita diperbolehkan itu, ya tidak ada kata salah, ya kata salah nanti ide-ide itu akan menjadi sebuah langkah besar untuk kemajuan sebuah lembaga pendidikan yaitu SMP 1 Wonoayu. Terkait ini yang kedua ini adalah ini digital ini Pak Nafi tadi menyampaikan materi ini. Apa tadi materi Pak Nafi lupa saya. Literasi digital. Literasi digital. Literasi digital. Nah, jadi cirinya sekolah kita penggerak ini adalah termasuk di dalamnya itu literasi digitalnya harus kuat. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, sampai 1 Wonoayu tidak penggerak pun sudah sekolah digital. Sekolahnya sudah berbasis berbasis IT kita. Semua belum e-rapot hanya beberapa kita sudah repot. Absen digital kita sudah absen digital. Semua kita sudah mendahului ini. Absen apalagi ini legalisir digital. Semua sudah digital semua. Jadi insya Allah tidak ada yang baru lah di Wonoayu 2 ini. Wonoayu 1 ini. Tidak ada yang baru. Semuanya sudah biasa-biasa untuk guru SMP 1 Wonoayu sudah biasa. Hanya saja Bapak Ibu, ini perbedaan kemarin saya diskusi dengan Pak Nafi dan kemudian perbedaannya kan mengapa kita harus belajar ini untuk LMS ini? Karena kita ini tidak berhadapan dengan siswa, Pak Nafi, begitu ya. Kalau berhadapan dengan siswa, ya mungkin agak ringan tidak seperti ini ya. Karena kita jauh dengan anak-anak, sehingga media kita ini gitu loh. Beberapa kali saya sampaikan Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin mampu, ini beda Pak dengan kemarin-kemarin, ini harus diketahui Bapak Ibu semua harus bisa. Kalau bisa tidak bisa interaksi. Karena sudah kita sepakati untuk kelas 7 ini menggunakan LMS. Ya. Kita sepakati sudah. Adapun Bapak Ibu yang belum mampu, lah ini ada beberapa hari ini, kemarin sudah dimulai. Besok lagi ada penguatan-penguatan dari teman-teman kreatif kita. Tadi Pak Nafi sebutkan ada tenaga-tenaga baru yang cukup potensial itu. Ya monggo merapat ke beliau-beliaunya. Pokoknya kita sudah sepakat berangkat bersama, sukses bersama, bergembira bersama-sama. Itu kaulah sedih, kudu berbahagia, bergembira bersama-sama. Nggak usah sedih, nggak usah ada kata sulit. Ya, semuanya insya Allah dapat dipecahkan. Ada tenaga-tenaga yang luar biasa. Dan teman-teman tidak pelit ilmunya. Murah-murah. Ya. Sangat ini kepada teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, literasi digital ini harus panjenengan kuasai terkait dengan menyampaikan materi kepada anak-anak. Sehingga kalau Ibu Bapak belum jelas,
ya monggo komunikasi. Bagaimana Pak Kodim untuk teman-teman yang belum jelas? Ngajar seperti biasa, mampunya ibu bapak apa. Tapi ada batas waktu Bapak. Nanti kita sepakati di internal kita. Kira-kira teman-teman itu Pak Hanafi dan teman-teman yang lain dengan Pak Pras, Pak Nidom, Pak Yusuf, Budian bisa ngukur kok nanti. Kira-kira teman-teman ini semuanya menguasai itu sampai hari keberapa dari pelatihan ini atau minggu keberapa itu bisa diukur nanti. Hari ini pertama tadi hanya berapa yang bisa. Belakang sudah masuk semua kan, sudah bisa semuanya. Nah, pertamanya sih sulit. Akhirnya kan bisa semuanya. Nanti begitu juga. Ya tidak ada kata sulit. Insya Allah bisa kita semua. Yang penting yang ingin saya sampaikan Pak Jenengan, kemauan dan niat kita, komitmen yang kuat untuk maju itu saja Pak. Kalau ada komitmen yang kuat untuk maju, semua dapat kita lawan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada semangat, loyo dhisik, wah nggak bisa Pak. Makanya saya berarti tidak loyo. Saya selalu memberi semangat kepada panjenengan. Harus tidak loyo, harus tetap semangat. Tapi kalau sedih Pak, kayak Pak Zainal itu, saya setuju sekali Pak Zainal itu, Zainal PTG itu, gak tahu sedih belas wes, gembira terus sampai Nidam gejol-gejolakan. Itu nuansa yang kita bangun Pak. Meskipun kita IHT begini, kita bangun merut, bertutut aja ya. Pak Zainal itu harus dibangun komunikasi seperti itu, enggak apa-apa. Di sekolah, di kantor juga begitu Pak. Kita budayakan S3 kata teman-teman, serius, santai, serius tapi selesai. Tambah lagi sukses itu. S4 berarti. Santai, serius, selesai, sukses. Ya itu loh. Jadi enggak santai tok. Engko santai tok. Enggak bisa, Pak. Oke? Itu jadi tradisi digital ini, ayo kita bangun bareng-bareng. Insya Allah tidak ada yang baru di Wonoyo 1 ini. Tidak ada yang baru. Ya, hanya namanya saja sekolah penggerak ada sisi-sisi yang kita perkuat Bapak Ibu. Ya, perkuat yaitu profil Pancasila diantaranya adalah kebinekaan global. Memerdekakan anak-anak, memerdekakan guru-guru, memerdekakan sekolah, semua dimerdekakan oleh Pak Menteri ini. Lewat sekolah penggerak ini ya. Jadi tidak usah Bapak Ibu, selesai pelatihan ini, hari ini penutupan. Saya terima kasih panjenengan semua telah mengikuti mulai awal sampai akhir dan saya cek di partisipannya ini Pak Wiridin. Itu selalu lengkap yang hadir ini. Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih teman-teman semuanya. Ini menandakan teman-teman punya komitmen yang kuat. Adapun 1, 2, 3 belum maksimal lah, kita sambil jalan Bu Titin. Bu Titin nanti selalu beri pendampingan kepada kami. Nah, nanti kalau belum landai COVID ini ya kita Zoom. Tapi kalau bisa landai Bu Titin bisa kami undang untuk memberikan penguatan kepada teman-teman. Sehingga selambat laun teman-teman sudah biasa itu loh, sudah tidak ada kesulitan. Oke, terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih teman-teman panitia semuanya ya. Ketua panitia, sekretaris, dan terima kasih yang hadir ke sekolah setiap hari. Begitu ini teman-teman ini ada panitia yang piket setiap hari datang ke sekolah, mulai awal sampai akhir. Ada datang. Karena apapun perlu perangkat dari sekolah, karena ini dari sekolah. Terima kasih teman-teman semuanya, panitia, teman-teman komite pembelajar, guru kelas 7 yang telah aktif untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan kita mulai awal sampai akhir senantiasa bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang barokah yang akan kita transfer ke anak-anak. Goalnya nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tawaduk dengan guru, orang tua, ya. Tidak cerdas saja, tapi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya, Bu Titin, kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan dari bala musibah. Ya. Selamat semua dunia akhirat dan mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita peroleh menjadi bermanfaat dan barokah. Matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf, mohon Bu Titin berkenan menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Khodim MSI atas refleksi yang telah diberikan. Berikutnya adalah
acara penutupan in-house training Sekolah Penggerak SMP Negeri 1 Wonoayu. Kepada yang terhormat, Ibu Titin Hardiana SPD MPD sekiranya berkenan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Dian. Mohon izin Pak Radim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kodim selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, yang terhormat juga seluruh komite program sekolah penggerak beserta panitia, dan yang terakhir yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta IHT program sekolah penggerak SMP 1 Wonoayu. Bapak Ibu, alhamdulillah ini hari terakhir dan tadi program seluruh rangkaian kegiatan IHT mulai dari selama 8 hari, mulai dari info kebijakan sekolah penggerak sampai dengan ini tadi, yaitu peningkatan keterampilan IT, yaitu literasi digital yang disampaikan oleh Pak Hanafi, sudah selesai kita lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata 8 hari kita bisa melakukan itu dalam keadaan sehat, kita lakukan dengan ikhlas sehingga ini selesai pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kodim sebagai selaku kepala sekolah yang terus mendampingi Bapak Ibu peserta, kemudian dan tak lupa juga ini para narasumber yang sudah menyampaikan materi-materi, seluruh materi yang didapatkan dari Diklat kepada didiseminasikan kepada seluruh peserta. Ibu dan Bapak yang saya hormati, konsep-konsep yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama 8 hari, insya Allah itu ada yang mudah dipahami, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Namun semua itu akan bisa kita lalui dengan kita melakukan itu. Tidak sekedar niat, tidak sekedar angan-angan, namun kita lakukan apa yang sudah kita dapatkan ke dalam pembelajaran kita. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak Kodim tadi, bahwasannya sukses atau tidaknya yang pertama terletak pada komunikasi. Komunikasi, intinya pada komunikasi, pada kebersamaan di SMP 1 Wonoayu. Insya Allah kita saling bekerja sama, kita saling berkolaborasi, kita saling membantu. Jadi yang kuat membantu yang belum. Nah, insya Allah jika ini terjadi, maka akan terjadi sinergi. Jadi di Bapak Ibu terciptanya sinergi dalam bekerja. Selanjutnya, setelah IHT ini berakhir, segera komite sekolah melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu menyempurnakan hasil-hasil dari IHT dan yang akan diaplikasikan ke dalam pembelajaran. Ya, Pak Yusuf ini ketuanya dan timnya ini juga ada Bu Dian. Kemudian segera menyusun kurikulum operasional sekolah, ya Bu Dian, selanjutnya perlahan kita melakukan. Dan tadi juga Kepala Sekolah sudah menyampaikan, kita akan menggunakan LMS yang sudah dirancang, insya Allah mudah, Pak Kodim, insya Allah dirancang dengan mudah, dan insya Allah akan membantu. Mari yang sudah kita sepakati bersama ini, kita lakukan dengan ikhlas, dengan niat baik, insya Allah akan kembali kepada diri kita. Yang terpenting dalam pada akhirnya, SMP 1 Wonoayu itu bisa mewujudkan sebagai sekolah penggerak. Kita bisa mewujudkan sebagai katalis SMP 1 Wonoayu sebagai katalis dalam pengembangan pembelajaran yang
menghasilkan hasil pembelajaran siswa yang meningkat dan fokus pada kegiatan pembelajaran. SMP 1 Wonoayu mampu mengakselerasi transformasi pendidikan. Nah, ini ada di tangan kita semuanya, menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan IHT, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur bahwasanya IHT ini kita bisa lakukan dengan baik, dengan lancar, ya Pak Kodim, dan dengan bacaan bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini IHT SMP Negeri 1 Wonoayu saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada pantun ini Pak Kodim, mohon izin untuk SMP 1 Wonoayu. Ada lalat di atas meja, lalat terbang di atas kepala. Lurus niat dalam bekerja, hati bahagia dan menjadi berkah. Satu lagi. ini nyanyi Pak Kodim ini. Ya. Satu lagi. Pak Kodim kan bahasa Indonesia. Buah Balas, nangka. Pak. Balas, Pak. Satu lagi Pak Nafi ini. Soalnya saya ada catatan ini. Nanti dibalas Pak Kodim nih. Buah nangka ada di Speniwa. Rasanya manis, tiada tara. Asik. Dari sini hati saya berdoa. Semoga Bapak Ibu sehat dan Speniwa tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Pak Kodim sekarang pantun Bapak, monggo. Oh, saya kalau Jabutin baca pantun saya tidak berani sudah. Ya. Terima kasih. Tidak berani Mohon saya. maaf, sukses untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas Pembina kita, Ibu Titin Hardiana SPD MPD, atas kesediaan beliau menutup kegiatan kita hari ini. Acara berikutnya adalah doa. Sebelumnya mohon kesediaan kepada Bapak Dr. Randes Azhari, mohon kesediaan Bapak untuk memimpin doa terakhir kegiatan kita. Sebelum ke Bapak Azhari, saya selaku pemandu acara mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa SAW wa khususan hajatina hajatikum min hawajidina wal akhirah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Nabi jamil hajat. Amin ya Allah. Syayat wa tarfa'una bindaka la darajat. Wa tuballighuna ghayat min jamil khairat. Dan mamat rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ana dunubana wali walidina wali masayikhina wali mu'minina wali jamil muslimat wal mu'minina wal akhiyai min alamat. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutabbalan wa rizqan wasi'an mubarakan fi. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutabbalan wa rizqan mubarakan fi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa tulamidana min ahlil ilmi wa khair wa anisunna wal jamaah. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotografernya mana? Bapak. Terima kasih. Fotonya sampun.
berfoto. Mohon Ibu Kentuk, Bapak Adam, Bapak Beni, Ibu Fatimah, mohon dinyalakan kameranya sejenak saja. Kita berfoto Bu untuk Umi, Pak kepentingan Jainun, laporan. Pak Jainun, Pak Adam, Bu Umi, Pak Adam. Diundang. Oh, sudah sholat Pak Jainun ini. Pak Jainun ini sholat dulu boleh. setelah dulu baru penutupan kemudian ya Pak. Dia tadi izin sebentar Bapak katanya Pak Zainun. Alam? Pak Zainun izin sebentar tadi japri saya. Oh izin. Nggih. Ayo, buka langsung. Ayo. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Tahan sebentar. Begini semuanya begini Pak. Menara terakhir. Nah. Nah. Pak Sarif bingung yang lain. Kasih ini. Iya Pak, mohon maaf. 1, 2, 3. Gaya lagi, ada yang lain Pak? Cukup, monggo. Apa idenya? Gaya apa ide? Pak Ketua idenya apa? Pak Ketua ide. Cukup. Bu Titin, gaya apa lagi? Waduh, monggo saya. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih semuanya. banyak. Pak Kodim, Pengapunten Pak Bu Sarif, Titin. Sehat selalu Bu Titin. Pergi ke laut. Sehat selalu. Sukses Terima untuk kasih. SMP 1 Wonoayu. Ternyata pelatihan itu berakhir indah ya Bu ya. Pelatihan ini berakhirnya indah. Bu Titin rasanya pengen bilang I love you.